know why you like to travel alone. Kalau bilang di dunia negara-negara yang besar, hampir semua saya sudah pergi. Dari Antartika sampai ke Arktik saya sudah pergi. South America sampai North America, South Africa to North Africa, East Europe, Western Europe, Scandinavia, sudah pergi semua. Switzerland, sudah pergi Switzerland ya. Saya pergi ke Alaska. Rusia saya pergi 2 kali, saya ambil dari Moskow. Pertama kali pergi hanya Moskow sama Leningrad. Kedua kali saya ke Leningrad dulu, baru ke Moskow, baru saya ambil kereta Trans Siberia. Baik teman-teman, hari ini saya berada dengan seorang ibu, my mom. Dan hari ini saya juga mengumpulkan sahabat-sahabat saya karena di sini kita akan meminta my mom untuk men-sharing tentang tips kesehatannya dan pengalaman hidupnya selama ini. Saya itu jarang ya ketemu my mom karena dia tidak tinggal di Indonesia. Dia sebenarnya tinggalnya di Australia. Jadi kebetulan dia lagi ada. Saya pikir dengan Mother's Day yang barusan beberapa hari yang lalu, kita hari ini merayakan Mother's Day, dan dengan begini saya harap dia juga merasakan bagaimana saya itu sangat grateful dan sangat appreciate and very blessed to have her in my life. Thank you. So, shall we start? Yes. Right. I have a first question that maybe you can share with us. Can you tell us where you were born and how was your early childhood? Saya boleh berdiri nggak? Up to you. Kalau duduk kan, okay. But I have to stand. ya betul nggak? Iya. Kalau dia stand, I have to stand up. Okay. Ya. Saya dilahirkan di Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Alright. And then, how was your early childhood? Actually, kalau bilang saya born di Manado itu actually besar di Manado. Tapi born in Sangihe Talaut Island, namanya Tahuna. Kenapa saya dilahirkan di Tahuna? Because I was the firstborn of my mom. My grandma tinggal di Tahuna. Dan dia tidak bisa datang ke Manado untuk jaga my mom. Jadi minta mam pergi ke Tahuna melahirkan supaya dia bisa jaga. Sesudah itu, sesudah saya sedikit besar, sudah dibawa ke Manado. So I besar di Manado. Jadi dianggap aja lahir di Manado begitu. Waktu kecil, papa minta saya mesti sekolah Chinese. Karena papa bilang Chinese itu penting sekali. Dan kalau dari kecil belajar bisa tulis, itu huruf Chinese kan susah ya. Jadi kalau ada belajar dari kecil tidak begitu terlalu susah. Kalau sudah besar baru mau belajar tulis setengah mati. Okay? Well, that's it. So my early childhood is in Manado dan kita tinggal rumah petak-petak, ada 6 petak. So, kalau dari sini hitung kita kedua, kalau dari sini hitung kita kelima. Saya barusan pulang dari Manado. Ada pergi lihat, rumah itu masih ada. How about your family? Family? Kalau mau cerita family life, how many siblings my do parents, you have? my parents Background? My parents' background, okay. My father sudah the 3rd generation dari China di Indonesia. So saya sudah the 4th generation. Tapi my father Chinese educated. My mom juga Chinese educated. Tapi my mom's father dari China, tapi her grandma, my mom's grandma was a Manadonese.
So kita ada darah Manado, okay? So I was brought up in that situation dan dia punya environment yang terbuka. Jadi sudah dari kecil biasa itu Om Hangnya very free, tidak bilang begini ya, takut ya. Jadi kalau kemana-mana sendirian tidak takut juga. Okay. Basically, Oma was brought up in a family di mana ada father, mother, and 5 siblings ya. 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 My parents, ini cerita my parents ya. Heran betul, papa sama mama seumur hidup tidak pernah saya dengar mereka bertengkar. Enggak pernah dengar. So saya tanya my mom, apa secretnya? Dia bilang waktu dia masih sebelum menikah, dia punya papa panggil dia. Bilang sama my mom's name is Ian. Dia punya papa bilang, kalau you sudah berumah tangga, and then ada urusan apapun, suami istri panggil ke kamar, 2 orang bercerita pelan-pelan, solve itu problem pelan-pelan. Itu makanya kita 5 anak. Mereka mempunyai saya yang tua, my sister, and then 3 other brothers ya. Semua orang Chinese bilang, Kai, Kuan, Ting, Lun. Sesudah tutup itu peti, kita semua bertanya, kamu pernah dengar papa sama mama bertengkar? Semua bilang nggak ada. Senang kan? Saya umur 14 tahun sudah keluar, my sister 16 tahun. Jadi semua sepanjang ini dia orang punya marriage life tidak pernah dengar mereka bertengkar. That is really wonderful. Jadi basically you're in a family rukun ya. Rukun luar biasa. Dan they take good care. Your father is a responsible man. Yes. And you were brought up dengan seorang ayah yang berdagang ya. Yeah. He was a trader. Yeah, he's ya? a trader. He was Yeah. a trader, Papa ya? mempunyai itu material shop, jual material. Okay. How much do you think you are today because of your genetic? How many percent and how many percent is from the environment? Saya rasa 30 sampai 70. 30 dari DNA, 70 dari environment saya rasa. What do you think is the 30%? The 30% daripada genetik, well, talking about my mom, dia satu orang yang hati sangat-sangat soft hearted. Kalau you datang pinjam duit sama dia rasa susah kalau dia nggak kasih sama you. Jadi mesti, kalau enggak dia nanti enggak bisa tidur kalau dia enggak kasih pertolongan. Dulu-dulu belum tahu bank ya, semua pakai brankas ya. Jadi brankas dia ada 1 kunci, my dad ada 1 kunci. Dia pakai uang enak-enak. Cuma ada satu salahnya, dia sudah kasih pinjam kiri, pinjam kanan, pinjam kiri, pinjam entek. Waktu entek bagaimana? Dia suruh saya pergi tagih. Tagih uang itu susah sekali itu. Tagih uang itu sangat susah. Enggak pernah, saya masih ingat sekali, saya baru umur barangkali belasan tahun, 11, 12 barangkali begitu. Dia karena sudah ada uang, mau kasih pinjam sama dia punya encim. Encimnya itu actually dia gambler, encimnya gambler. Mestinya my mom mesti tolak dong, tapi dia punya hati nggak tahu itu encim bicara bagaimana dia. Jadi dia ambil gelang. Lalu itu encim bilang, oh nanti hari ini saya kasih kembali you. Sudah hari itu nggak kembali. Jadi dia utus saya pergi. Kasihan, aku pergi ke sana. My mom bilang, you pergi cepat-cepat sebelum itu encim keluar katanya. Jadi saya jam 9 sudah ke sana, duduk. Mana itu Cim Gek? Dia bilang, mama masih tidur. So I sit there, tunggu. Sudah jam 10. Mama belum bangun. Nanti sudah jam 11. Mama belum. By jam 12 dia keluar. Bukannya dia manis-manis. Dia bentak-bentak saya. Kenapa you gini-gini? Aduh, ampun deh. Gua sampai pikir-pikir. Wah, kalau begini susah ini. Jadi saya, habis itu dia usir saya keluar lagi dari rumahnya. So when I tiba di bawah, dia punya orang Manado kan ada tangga rumah, ada tangga. Tiba-tiba saya naik mata ke langit, saya bilang, Tuhan,
begini susah ya tarik kalau minta uang ya. I menentukan in life jangan kasih pinjam lah kalau begitu. Jadi ini environment sih. Jadi kenapa saya sampai hari ini susah you pinjam uang dari saya. Karena saya sudah menentukan pada hari itu kalau kasih pinjam uang susah ditagih. Kalau you memang dalam susah, you datang mengeluh, berapa saya bisa bantu, saya bantu. But I never will say ini uang pinjam. Kasih boleh, pinjam nggak mau. Your educational background, where were you educated from a child till you're adult? Yeah, my mom spoke to me in Mandarin since I was born. So Mandarin has been my mother tongue. Okay, my mom's teacher came from Beijing. My father's teacher came from Beijing also. So we all speak Mandarin at home. That's the reason. Waktu saya pergi ke Singapore and Malaysia pergi mengajar Mandarin, orang Singapore bilang, hah? Orang Indonesia datang. Dia nggak tahu saya dari Indonesia. Dia kira saya dari Taiwan karena waktu itu tahun 60-an Singapore and mainland China belum ada connection. Belum ada. Jadi dia kira saya dari Taiwan. Saya bilang bukan, saya dari Indonesia. Mereka rasa heran sekali orang Indonesia bisa datang ajar mereka Mandarin. Saya sudah sekolah di Manado sampai junior high school kelas 2. Saya pikir-pikir ini Manado terlalu kecil ya. Saya lihat dia, saya kenal. Saya lihat dia, saya kenal. Saya lihat satu sama lain semua. I wanted to go out ke negeri yang lebih besar dong, betul nggak? Jadi saya mesti berpikir apa yang saya bisa dapat keluar dari Manado. My father came from China. Dengan sendiri dia punya pikiran perempuan itu tidak perlu terlalu banyak education ya. Tapi my mom, she was born in Indonesia, jadi pikirannya agak lain. And then saya pikir mesti ada alasan supaya my mom bisa bicara sama my father, supaya my father bisa iya. Saya bilang, Mbak, saya mau jadi dokter. Kalau jadi dokter kan di Indonesia dianggap itu high educated person. Jadi saya di Surabaya ada Airlangga, saya bilang. Ada sekolah University Airlangga yang kedokterannya yang sangat maju dan bagus. So my mom tentu mesti bicara sama my father. So I always berdoa, saya bilang, Tuhan tolong saya bisa keluar dari Manado. Saya mau pergi ke negara yang lebih besar, tempat lebih besar. Betul, one day my father call me. Katanya, your mother, you mau jadi dokter? Iya Pak, saya mau jadi dokter, saya bilang. Saya mau sekolah dokter. Lalu my father bilang, you mau ke Surabaya? Iya Pak, saya mau ke Surabaya. You berani urus, you punya tiket sendiri, urus, you punya urusan. Saya 14 sudah itu waktu. Berani Pak, berani Pak. So my father said, go ahead. You mau naik boat atau naik kapal terbang? Saya bilang naik kapal terbang Pak. Jadi saya mau naik kapal terbang. 1957 pertama kali saya terbang dari Manado ke Surabaya mesti lewat Makassar. 4 jam ke Makassar, 3 jam dari Makassar ke Surabaya. So all the way adalah 7 jam. Dan pertama-tama itu tahun 54 itu pesawat Dakota. You know Dakota? Pesawat sekarang kan kita ada duduk tempatnya. Dia enggak. Ini bank itu tentara punya kapal terbang. Jadi cuma bank di sini, bank di sana. Itu kapal terbang Dakota pertama. So itu waktu ke Surabaya sekolah. Saya mulai hari itu ke Surabaya. Saya tahu my father punya keringat yang bawa itu keringat kerja yang kasih saya sekolah. So saya mesti sekolah. I have to get number 1 in class. Itu sudah penentuan. Jadi saya mati-matian mesti belajar betul-betul. Sebab saya mau kasih balas sama my father adalah saya punya cengji paokautan. Raport. Report. Yes. And betul, the first year I got number 1 in class. Jadi papa senang sekali. Okay. Yeah. So in Surabaya sampai level apa? Sampai senior high school 2. Jadi 3 tahun saya di 3. What happened? Itu waktu Chinese school semua anak-anak mau pulang ke China, semua mau pulang ke China. Kalau sudah tamat dari Kaohsiung, semua pulang ke China. Karena sekolah itu waktu semua kasih pikiran
yaitu kita mesti 建设祖国, katanya membangun itu China. Saya punya papa punya cousin di Surabaya, dia bukan pikiran mau pulang ke China. She got an affair and then she got a divorce, so I thought I went to visit her. Saya pergi lihat dia, dia tanya saya, dia bilang, apa you punya planning kalau you sudah tamat? Aku bilang, pulang ke China, 建设祖国, begitu saya bilang. Lalu dia bilang sama saya, you tahu itu tahun 57, tahun 57 ini cerita ya. Dia bilang China is very poor, okay? You pulang ke sana bikin apa? You kira you di sini nomor 1 ya di Surabaya? Itu Chinese di China luar biasa pinter. You nggak dihitung, dia bilang. You kalau pulang ke sana banding sama mereka, you nggak ada dihitung sama sekali, dia bilang. My aunt terus terangkan saya, dia bilang di Bandung ada satu sekolah Adventist School yang, dia punya describe luar biasa itu Adventist School, University Advent Indonesia ya, ya UNAI. Iya, jadi waktu itu dia sudah terangkan saya begitu. Jadi saya punya hati sudah tergerak. Jadi di UNAI ambil jurusan apa? Mulai datang ke UNAI, saya bilang saya mau ambil kedokteran karena saya punya kepingin memang kedokteran. Jadi saya ambil IPA. Tapi kemudian saya rasa-rasa ini otak kurang ya di IPA ya. ini otak mulai rasa-rasa kurang di IPA. Jadi saya pikir-pikir mesti ganti haluan. So saya pikir education barangkali, and then saya pikir accounting barangkali, itu begitulah. Lalu penghabisan saya pikir one day I'm going to get married, betul nggak? Sudah pikir sudah lebih besar, sudah kepengen mau kawin. Nah kalau mau kawin saya pikir-pikir mesti tahu itu secara pekerjaan rumah tangga. So, 家政 itu adalah home economics. 家政. Jadi penghabisan saya ambil 家政, ambil accounting juga, ambil education. Do you feel what you have studied help in your occupation in life? Yes. Nah, occupationnya apa aja? Occupation saya actually banyak ya. Saya secara guru, karena saya ambil education juga, saya senang jadi guru. Karena itu later on ya? Itu later on. Jadi langsung dari habis sekolah sudah nikah. Because my husband said he's going to become a pastor, and then dia mau mesti ada a wife dampingi. Jadi waktu sesudah habis tamat, kawin, lalu kita kerja secara missionary. Jadi 5 tahun kita kerja secara. Sampai hari ini saya rasa itu memang adalah jalan Tuhan. Itu bagus. By the Lord's help, dalam 5 tahun kita keliling di Minahasa. Itu waktu Minahasa baru selesai dari permesta. Jadi orang punya hati itu kepengen cari Tuhan. So dalam 5 tahun ada 505 anggota baptis jadi Adventist. Itu gaji dari pendeta itu kecil sekali, very little. Untung papa dengan mama kasih kita tinggal free. Lalu saya mulai bikin di rumah, ada bikin kue-kue, bikin manisan. Jadi itu tambahan-tambahan untuk kita punya pekerjaan missionary. Kalau enggak dari harap dari gereja itu terlalu kecil. You can hardly live with that little itu salary. Saya bikin pala manisan, saya bikin kue, lalu jual kemana-mana ke toko-toko. Itu pertama. Sampingnya bawa anak, tapi saya pakai 2 genduk. Jadi ada tolong saya juga jaga anak. Lalu gereja kirim kita ke Singapura dan Malaysia. Baru kita kembali lagi. My husband is an evangelist. Waktu kita pulang ke Manado tahun 70. What was your? What is what the did event? You do? Yeah. How did you provide? Waktu tiba di Manado tidak lama, my mom kan sudah kerja di Sanger. Dia buka toko di Sanger because my dad suffer from heart disease. Dokter tidak kasih dia kerja lagi. So my dad sold his shops and gave the sum to my mom. My mom pergi ke Tahuna buka toko. Dia buka toko ground product business,
pala cengkeh kopra. Dia kena Chongfeng verlaming. Dia tahun 70 waktu saya pulang stroke. Pulang dari Malaysia dia sudah stroke. So saya serahkan anak, my husband itu waktu belum kembali, dia masih ada di Singapura. Serahkan sama bibi dua, jaga itu anak. Saya langsung berangkat sama my younger brother ke Tahuna, ambil mam ke Manado. When my mom was in Manado, kita kasih dia berobat, tidak lama dengar dari itu orang pedagang lain bilang sama my mom, kasihan itu toko sudah tutup. Dia bilang, dia minta saya berangkat ke Tahuna. So I went to Tahuna. Betul, my brother sudah tutup di toko. Tinggal apa? Karung kosong. Saya masih ingat 10 lembar karung kosong. Di tangan saya cuma 200.000 rupiah di tangan. Toko sudah kosong, bagaimana? Saya mulai beli kopra. Saya masih ingat kopra itu cuma 13 karung uang entek. Jadi saya pergi ke bank. Pikir-pikir kalau bisa dapat hutang dari bank. The bank manager said, "You buka account pun belum kok mau minta hutang." Dia ketawain sama saya. Oke lah, enggak apa-apa. Pulang berdoa. Itu doa itu I think is really wonderful and effective. The following morning satu kapal datang. Bawa apa? Gula. Nah, gula itu di orang-orang Sangir boleh bilang hari-hari minum kopi, minum teh, semua kue, semua gula. So that is just like a cash. Nah, ini yang bawa gula ini bilang sama saya, adalah saya punya teman sekolah di waktu di Manado, di Chuchung. Dia bilang, you bisa ambil gula ini sama saya, nanti 1 bulan depan, you bisa bayar cash atau you bisa bayar ground product. You bisa bayar kopra, you bisa bayar cengkeh atau pala, terserah. Nanti hitung pada 1 bulan. Nah, saya pikir ini cash dong, betul nggak? Jadi saya ambil dia. Tapi itu malam, saya tidur, saya pikir, toko ini ada gula, toko sana juga ada gula. Nah, Tahuna cuma kecil. Itu gula, saya punya gula kapan mau jual selesai. So somehow God gave me the idea. Pagi-pagi saya sudah buka toko, saya sudah taruh palang besar-besar. Gula 1 kilo 90 rupiah. So that means saya rugi 2 rupiah. Tapi saya pikir-pikir ini bulan sudah mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kalau bulan Desember itu kapal dari Makassar, biasanya itu orang dari Majene lah, dari mana, itu kapal boat dengan kayu kan, itu bukan kapal besi ya. Itu orang-orang pergi ke Surabaya jual kopranya. Tapi kalau Desember ombak keras, itu kapal-kapal itu tidak berani cross the strait to Surabaya. Jadi kopra pasti naik harga. Saya sudah perkirakan kurang lebih waktu itu kira-kira kopra cuma 33 rupiah per kilo, saya masih ingat. Saya taksir pada saat itu kopra bisa naik 43 rupiah per kilo. So that means 1 kilo of kopra saya bisa untung 10 rupiah. Saya jual gula dengan 90 rupiah, saya rugi 2 rupiah, saya bisa beli 3 kilo kopra. Betul nggak? Taruh pun di total, jadi saya bisa cingcuan, bisa net profit paling kurang ada 25 sampai 28 rupiah. Saya dari gula tidak kira saya bisa untung dengan begitu banyak. Paling kalau untung 2-3 rupiah, 95 rupiah per kilo. So I quickly, saya punya gula cepat sekali sudah jadi cash, sudah beli kopra. And then itu toko-toko lain tanya sama saya punya kawan, you pasti nggak fair. Tentu jual sama saya lebih murah. Kata, kenapa saya bisa dari ambil 92 jual 90? My friend kasih tunjuk ini, saya ada sign, saya 1 bulan bayar dia. Jadi saya nggak ada salah dong. Dia bilang, saya kasih you juga sama kok, podoai sami mawon, betul nggak? Somehow 5 bulan kemudian saya pikir, aduh, waktu saya lihat saya punya kopra, oh sudah banyak. Datang lagi kapal
bawa beras. Nah, you tahu beras juga itu kan semua orang makan itu beras tiap hari. So itu sama dengan cash. So I think, tapi ini yang jual beras ini saya tidak kenal. Saya cuma tahu namanya. Saya masih ingat Hao Lu Che. Tapi saya tahu Hao Lu Che ini sama Keng Tuan Che, saya punya cousin's husband. Ada kongsi bikin noodle factory di Manado. Jadi saya lekas telepon to my cousin's husband. Saya bilang, coba you tolong bilang sama Hao Lu Che, tolong kasih saya itu beras. Nanti 1 bulan kemudian saya bayar dia. Betul-betul my cousin's husband telepon Hao Lu Che kasih sama saya. Jadi saya dapat itu beras, saya sama dengan dapat cash. Aduh, cepat sekali saya punya dagang itu dengan pertolongan Tuhan, dia cepat sekali berkembang. 2 years later, saya punya koper sudah bertonton. Bank sudah kasih pinjam duit sama saya. Dia sudah buka LC sama saya 5 juta rupiah, saya masih ingat. Tahun 72 dia sudah buka LC saya itu pertama kali. Jadi saya pikir itu hari ada pas-pas itu Cik Siteng, dia ada kapal muat kopra tapi dia nggak cukup kopranya, masih ada tempatnya. Saya bilang boleh Cik, saya kasih tolong bawa. Dia bilang boleh, tapi cuma ke Surabaya ke saya, karena dia punya brother di Surabaya jadi Le Francir. Jadi dia bilang, dia pikir saya kan mesti melalui dia punya brother, karena brothernya dia pikir saya nggak tahu apa-apa. Jadi dia pikir by the time sampai Surabaya my brother bisa broke you like this. Dia pikiran begitu, tapi Tuhan nggak kasih. Because I was in Surabaya for 3 years, I have friends in Surabaya, betul nggak? Jadi saya waktu kapal itu maju ke Surabaya, menuju ke Surabaya, saya terbang lebih dulu ke Surabaya. And then dengan kawan saya di Surabaya, kasih kenal saya ke Sun Hot Chan yang beli kopra. Nah, waktu putus kopra itu, 80 rupiah 1 kilo. Nah, kita beli di sana dengan kurang lebih itu waktu kita taruh 43, taruh 45 lah. Saya bisa jual di Surabaya dengan 80 rupiah per kilo. Itu cukup bagus. Karena itu transportation juga enggak berapa, paling 10 rupiah. Betul nggak? So untungnya cukup besar. Tapi waktu itu encek dia kan habis kopra kita timbang, dia mesti bongkar begitu supaya mau lihat you punya kopra kering atau enggak. Saya punya kopra sudah dengan bulan dari Taruna sampai di Surabaya, sudah kering. Itu encek tambah saya 10 rupiah 1 kilo. So saya sudah phone sama my brother dengan 80 rupiah, dia sudah setuju. So itu 10 rupiah betul nggak? Sudah masuk kantong gua dewek dong, betul nggak? Jadi itu kalau 8 ton sudah kali 10. 83 ton. 83 ton. Jadi you kali aja 10 rupiah sudah di kantong, betul nggak? Lalu itu Sun Hot Chan bilang sama saya, nanti lain kali you bawa lagi. Dia senang saya punya kopra kering ya, bagus ya. Saya bilang oke. Ke bank dari 5 juta dia kasih saya 50 juta. Praise the Lord. Jadi saya sudah ada tambah 50 juta dari dia. Tahun-tahun itu besar itu duit, betul nggak? Jadi saya sudah ini kedua kali saya pakai kapal sendiri sudah 500 ton sudah. Dari 83 ton sudah 500 ton. Nah, itu waktu ke Surabaya. Somehow ini ada sedikit kurang dari Chinese punya businessman. Dia punya promise ada beda. Jadi dia kan ada jual gula. Jadi saya bilang sama dia, saya tukar dengan gula. Jadi saya kasih kopra sama dia, saya beli dia punya gula bawa. Tapi dia kasih gula campur. Ada putih, ada yang merah. You tahu, merah itu sebetulnya merah itu bagus untuk kita. Ya, but the people in the native, they did not understand that. They thought the merah is not good, the putih is good. Jadi kalau harganya bisa kaceknya 10 rupiah loh. Jadi aku pikir encek payah ini encek deh. Ini encek nggak bagus dia. Dan gula merah itu lebih lekas lumer. Merah lebih lekas lumer jadi air, oke? Jadi liquid. Putih lebih kuat. Jadi saya pikir-pikir itu hari no. Saya sesudah jual sama dia dan dia itu saya
somehow the Lord impressed me berangkat ke Jakarta. Saya terbang ke Jakarta. Jadi saya tidak pulang lagi. Itu duit sudah kirim sama my mom, sama my brother. Dia orang punya urusan dengan beli itu kopra. Saya terbang ke Jakarta. Saya rasa sampai hari ini the angel. Because my memory kuat sekali. Saya bisa ingat dari saya kecil punya urusan-urusan. Kok saya bisa nggak ingat ini Le Francier di Jakarta? Siapa dia? Tapi saya tahu dia punya model forum. Mukanya saya ingat. Office-nya saya bisa lupa. Di mana office-nya di Jakarta saya nggak tahu. Namanya itu cek saya nggak tahu itu Le Francier. Nah, ketiga kali kapal saya masuk sudah ke Jakarta. Karena itu waktu I found out Surabaya punya harga kopra sama Jakarta punya harga kopra bisa kacek 10 rupiah per kilo. 10 rupiah per kilo itu besar. Kalau dengan tonton, betul nggak? Nah, itu waktu mau cari kapal susah. I was very fortunate. Satu hari saya lewat di Manado ada jalan, saya ketemu Kote. Dia kerja ke satu shipping company. Saya bilang, Kote, saya mau perlu kapal. Dia bilang, cuma bisa sedikit sekali, paling 200 ton dia bilang, you bisa kasih bawa. Saya bilang, oke lah, jadilah. Pokoknya yang bisa bawa aja sudah perlu sekali itu. So, cuma 200 ton. Ini cerita datang ke Jakarta. My brother itu waktu kerja di jalan Ceylon di Jakarta. Saya bilang sama dia, tolong dong, you minta off 3 hari lah. Karena itu kapal sudah mau masuk besok, you mesti jaga. Karena ini kapal ada bawa dua orang punya kopra. Merek berlainan. Tapi you mesti jaga dari itu gudang buka sampai gudang tutup baru you bisa pulang. Sebelum gudang buka, you sudah mesti ada di situ supaya nggak tercampur. Kedua, gudang sudah tutup baru you tinggalkan. Kalau nggak, you nggak tahu orang sudah pindah kemari ke sana itu kopra. Lalu dia ada satu teman nama Kuciu, saya masih ingat. Kuciu bilang, saya ada kenal itu Cik Tani di Jakarta. Dia bisa ambil seluruh Jakarta punya 1/3 kopra. Aduh, itu Cik Tani manis sekali, mau bicaranya manis, mukanya bagus, cantik, badannya bagus. Di dia punya office sudah gantung Bapak Soeharto sama husbandnya, dua berdiri besar-besar di dia punya office. So she's like this one, women. Cik Tani, saya ada bawa kopra, tapi cuma sedikit. Katanya Cik Tani, iya duduk ya. Lalu dia mulai bilang, you jangan takut. Kapan you punya kapal mendarat? Saya bilang, besok sudah berlabuh. Dia bilang, oh gampang aja. Nanti sudah berlabuh, sudah angkat itu kopra, baru kita bicara harga. Itu click my mind. Kalau satu bibi bawa dia punya 10 kilo kopra ke saya, kalau saya tahu kopra ini mau naik harga, saya pasti bilang oke, kita tinggal, betul nggak hari ini kita putus harga berapa banyak, oke? Tapi dia bilang, oh jangan takut, kopra itu begini-begini, tidak akan ada memang dengar-dengar ada barter sama Filipina dengan minyak atau apa. Tunggu ya, dia bilang ya, saya angkat telepon ke itu minister nggak tahu minister apa, dia angkat telepon, dia ngomong apa juga. Pokoknya saya pikir dia bisa ngomong dewek, betul nggak? Cuma kasih saya dengar aja, betul nggak? Siapa tahu itu minister ada bicara apa, dia ngomong aja. Jadi saya dapat pikiran, no, the kopra is going to come down, itu price. Jadi saya rasa besar sekali itu. Jadi saya bicara sama itu Le Francier, itu Le Francier begitu baik sama saya. Dia kopra begitu bongkar the following day, dia bilang, sudah saya atur you pergi ke 3 oil factory di Jakarta. Sampai hari ini saya nggak tahu itu oil factory di mana. Tapi saya bawa itu kopra dan saya timbang di oil factory bilang saya cuma bisa ambil 75 ton. Satu 75 ton, satu 50 ton. Habislah saya punya 200 ton. Betul nggak? And then begitu the following itu kapal bongkar, begitu itu kopra kasih ketiga, saya terima cash. And saya masih ingat itu encek di itu oil factory, masih undang saya makan siang lagi. And all those things are, you know, itu angel yang sudah atur sama saya. So my
You tahu, kemudian baru saya tahu, God has a purpose. Karena saya begitu habis timbang kopra, cash masuk, saya langsung kirim di bank. And my mom, itu waktu di Tahuna mau build satu gereja. So everything came from my mom. Begitu dia perlu semen, dia perlu bilang. So God has a purpose in life. Dia tolong saya punya mom bisa tolong juga. Itu gereja bangun sekarang besar. So praise the Lord, betul nggak? So God has a purpose in our life. Jadi ini hari jangan lupa tolong sumbang ke Melin. That is the purpose. That is the purpose in life. Yeah, that is the purpose in life. Okay. Okay. Nah ini Oma, do you mind if we can sit for a while? I've been standing for quite long. Yeah. You know that? Okay. Oh, okay. All right. Okay. He comes to the topic where I think many of my friends would like to know if you can share tips of how you keep yourself healthy. Okay. Saya suka berdiri. Saya biasa berdiri. Ini saya mesti berterima kasih saya menjadi satu anggota Christian yang percaya akan health. Karena kalau cerita Christian, gereja Kristen yang pantang sekali makan haram dan halal adalah Seventh Day Adventist. Dan memang mau jadi Seventh Day Adventist itu susah. Karena you mesti pantang halal dan haram. Oke? Karena saya waktu itu dari kecil nggak biasa. Semua makan enak-enak. Di rumah mama ada satu cook yang pinter sekali masak. Waktu saya menentukan, artinya sudah lihat Tuhan punya sayang, Tuhan punya kasih, dan menentukan mau jadi ikut ini agama ini, saya berdoa kepada Tuhan. Kalau boleh, kasih kekuatan, saya paling suka apa? Pauhi. Itu dari kecil, itu pauhi saya suka sekali. Kalau cuma bilang BABI itu saya rasa di Manado paling itu babi putar, dia punya kulit yang enak atau apa, atau itu sate. Itu saya mengenal Tuhan punya kasih, Tuhan punya cinta kasih yang begitu besar in life. Saya sudah mau serahkan diri. Tapi saya pikir kalau saya serahkan diri, saya mesti serahkan sungguh-sungguh. Karena kalau you sudah jadi Seventh Adventist, you sekolah di dia punya sekolah, you tidak bayar itu uang pembangunan. Uang pembangunan itu berat. Tapi untuk saya rasa, saya tidak mau jual jiwa saya, my soul, tidak dibayar dengan uang pembangunan. Kalau saya betul-betul mau cinta saya punya Allah, saya punya Tuhan, saya mesti sungguh-sungguh cinta dia. Tidak karena uang pembangunan begitu bayar saya punya harga diri. Saya rasa harga diri saya itu very precious. It's the soul to heaven, it's not the soul for uang pembangunan. Okay? Karena di Bible, kalau kita buka Bible, di Imamat 11, ayat 11, dari situ ada terangkan semua. Binatang yang berkaki 4, apa yang bisa makan. Ikan yang di laut, apa yang bisa makan. Ikan di laut harus bersisik dan bersisik, baru bisa makan. Jadi saya mesti tahan. Pauhi itu tidak bersisik dan bersisip dong. Dia kerang. Sama itu ayam Nanking, saya suka sekali. Ichen jiro, ichen xia, baru dia butter di itu breadcrumbs, baru dia goreng, baru dia pakai lemon juice di atas. Waduh, enaknya luar biasa. Saya mesti tahan. Saya uji sudah 6 bulan, aku bisa tahan, tidak makan. So I decided, saya angkat tangan, saya mau baptize. Begitu. So I got to, until hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan karena dari saya 19 tahun, umur 19 tahun saya tidak makan haram lagi. Nah, ini cerita makanan ya. Jadi saya dari umur 19 tahun sudah makan halal. Dan sudah kebiasaan makan sayur dan buah. Jadi itu daging sudah bukan lagi persoalan yang besar ya. Waktu pergi ke Australia, saya ada buka catering. Saya cater 52 outlets. 52 outlets. Satu hari bisa keluar 1000 spring roll. 600 risoles. 300 kroket.
150 itu Japanese dim sum. Saya kerja itu 10 tahun, tidak pernah sakit, berkat Tuhan. Dari jam 4 pagi sudah mulai 2 kuali besar punya itu minyak goreng, sampai jam 12 baru saya tidur. Kalau winter time itu kasihan, itu kaki sudah dingin sekali, baru tidur sebentar sudah mesti bangun. Around the clock, tapi karena saya punya makanan. Makanan satu, saya makan halal. Kedua, every week saya puasa. Kenapa puasa? Puasa itu saya minum distilled water. Itu distilled water yang beli dari chemist. Jadi dia tidak mengandung kuang uzi. Jadi dia cuci. Jadi kita punya badan itu tiap minggu ada dicuci bersih, kuras, kayak dikuras. Jadi saya tidak pernah sakit. Berkat Tuhan, every 2 years I buy one property. Every 2 years I buy one property. Itu waktu. Jadi Tuhan punya artinya semua saya mesti thank God. Not by my own power, not by own might, but by God's help. Saya survive. Nah, sesudah saya ini bagaimana saya maintain saya punya kesehatan. Seperti saya bilang, saya nggak suka keluar pergi tai chi lah atau line dance atau, karena kalau saya mau keluar saya mesti dandan, betul nggak? Wasting time, betul nggak? Wasting money, betul nggak? Lalu mesti berpakaian yang decent, decent. Kalau saya di rumah sendiri, dewean, kan house cook juga jadi, betul nggak? Jadi saya ada begini, saya kalau bangun pagi sesudah selesai di washroom, saya mulai terlentang di bed, on bed. Saya sapu dari dada ke perut, sapu sampai kalau baru-baru mulai tentu saja tidak bisa banyak, tapi saya sekarang bisa sampai 300 kali sapu. Kenapa mesti sapu? So ini kasih jalan itu darah from the heart to the bottom, from the heart to the bottom, from the heart, itu 300 kali. Tapi kalau you baru tidak perlu begitu banyak. You barangkali 10 kali, 20 kali baru mulai, betul nggak? Itu pertama, itu very soft begitu. Baru saya mesti training saya punya tangan ini. Kalau enggak, kita perempuan punya ini besar ya, elek ya kalau pakai itu ya, kalau besar ya. Jadi begini, kasih putar dia. Jadi yo ciro, ni memang pada cakap ciro. Ciro jadi keras, celi cu keras lah, ni cuan, jangan secuan, iya, jangan secuan, iya betul. Berasa kan? Berasa itu ciro ya? Ada rasa nggak? Ada rasa ya itu ciro ya? Jadi ini jadi ndak besar. Begitu. Itu kedua. Ketiga, saya mesti angkat itu kaki, tapi tetap terlentang ya on bed ya. Tak jiao ce. Itu tak jiao ce itu you tahu. Nanti kalau you sudah tak jiao ce beberapa lama, you tidak perlu bilang hitung sampai berapa kali. Sedepat boleh. Besok 10, ulang nanti 12, nanti as the days goes by, you lebih hari lebih banyak. Dengan sendiri kalau you habis tak jauh, you rasa itu darah dari sini dia mengalir sampai di bawah. Baru saya mau stretch. Itu badan mesti stretch. Karena ini tulang kan. Ini tulang supaya stretch dia. Jadi tangan di belakang taruh di itu bed punya kepala, kaki you kasih stretch dia. Begitu. Sesudah stretch itu kaki, lalu you bikin begini. Itu kaki. Oke, baru you putar begini, sebanyak mungkin yang you bisa. Tidak perlu paksa. Jangan paksa, semua tidak perlu paksa. Sekedar, kalau paksa kan tidak enak. Sekedar, oke? And then sesudah itu saya bangun, saya
ke washroom. Di washroom itu kan ada mirror ya. Di mirror saya pegang, jadi supaya jangan jatuh karena saya sudah tua dan saya takut jatuh ya. Lalu itu kaki jadi ini orang Chinese bilang I Ju San Te, satu kali you punya pergerakan dapat 3. Kenapa? You punya kaki, ada itu you punya lidah untuk you punya brain, betul nggak? Lidah untuk you punya brain, lalu you punya tangan juga you ada kasih kuat kan, betul nggak? Begitu. Jadi I Ju San Te bukan cuma I Ju Liang Te, iya. Iya, jadi kalau dicermin ya, itu biasa saya bikin 100 kali. Di veranda saya bikin Pak Zi begini. Tapi ini mesti lurus ya. Jangan begini ya, mesti lurus ya. Pak Zi begini, lalu saya mesti Shen Hu Xi, deep breath. Deep breath itu kalau you bisa tahan, saya sampai 10 menit. Sambil kaki begini, sambil deep breath. Karena di veranda saya di depan semua pohon besar. Jadi kenapa saya tidak mau pindah ke Indonesia? Jadi you sudah tahu itu ya. So, habis begitu nanti kalau sesudah 10 menit baru you naik begini, you rasa itu darah ke bawah. Ini paha keras. Paha keras. Saya sampai hari ini saya punya rumah ini kan cuma 31, saya punya 38. Mesti naik turun. Kalau ini tidak kuat, tidak kira bisa. Karena ini masih kuat, jadi bisa. Lalu abis itu saya mesti sisir saya punya rambut. Sisir paling kurang 200 kali. Kenapa? Supaya itu nerve di otak dia bergerak, darah mengalir bagus. Pertama you punya rambut enggak bisa tumbuh lagi. Coba saya punya ini ada tumbuh lagi, betul nggak? Karena darah mengalir kan, lalu enggak terlalu cepat putih. Kalau masih ada kan hitam. Jadi itu maksudnya sisir. Kalau bisa sisir yang agak gross lah ya, jangan terlalu halus ya. Nah itu ya biasanya sambil sisir sambil berdoa, begitu. Itu for the day, oke? Nanti kalau mandi, sebelum mandi saya cuci muka dulu, lalu saya mau makan pisang. Di Auco pisang Ambon paling murah. Jadi pisang Ambon saya cuci dulu itu pisang, baru saya kupas. Dia punya kulit di dalam, saya gosok. Actually gosok itu pertama secara masker, oke? Nanti you rasa dia tertarik. Kedua, you ada masker, you kan ada kasih bergerak, you punya kulit. Itu makanya saya punya kulit sampai sekarang masih ada bergerak, tidak kisut terlalu cepat. Karena ada di hari-hari ada gosok. Dan gosok itu tidak perlu duit karena itu pisang mau makan. Ya, tapi saya tidak buang lagi. Jadi itu pisang tidak buang lagi. Saya taruh di botol. Itu pisang punya kulit yang sudah gosok muka, taruh di botol, taruh beras, saya perem dengan air, taruh di matahari, jadi pupuk. Jadi saya punya tanaman semua pupuk daripada kulit pisang dan beras. Lalu sesudah saya gosok itu, kira-kira 1 jam kemudian saya mandi. Sesudah saya mandi, maskernya saya beli itu Korea punya masker, $2 satu, murah di sana. Oke, selesai. Sekarang sesudah gosok itu $2 punya itu Korea punya masker, ada kan di sini bisa dapat beli ya. Perut. Kenapa? Muka sama perut itu yang paling tidak bergoyang. Tangan goyang, kaki goyang tiap hari, you lion dance, goyang kan? Perut kurang, muka kurang. Jadi kita kalau gemuk, perut naik, muka full, betul nggak? Jadi waktu habis mandi sudah gosok semua itu, perut mesti gosok ini.
clockwise. Clockwise, berapa you bisa? 72 saya bisa bikin. Oke? Okay? Clockwise. You bisa bikin 5 boleh, you bisa bikin 10 boleh, sak mau. Oke? Okay? Besok tambah jadi 12, lusa tambah jadi 15, betul nggak? Saya bisa bikin 72. Clockwise, anti-clockwise 72. Jadi perut itu jadi dia nggak cepat-cepat naik. Nah, sesudah mandi, sesudah gosok perut, dada. Dada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perut pada waktu gosok ditekan atau? No, you tekan sambil tekan. Habis itu ini dada. Itu makanya dada belum perlu setrika. Sampai hari ini belum perlu setrika. Dada saya belum perlu setrika. Betul nggak? Kalau nggak biasa ini sudah kisut. Ini sudah kisut, betul nggak? Sampai sekarang belum perlu setrika. Betul nggak? Ah, jadi dada. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Iya, ini. Iya. Mesti. Lalu ini angkat. 1, 2, 3, 4. Ini angkat. Mesti angkat. Kalau enggak, ini muscle-nya sudah kurang. Jadi mesti angkat. Berapa kali angkat? Maunya sampai you rasa cukup begitu. Thank you, oke? Okay? Ada pertanyaan tentang mata. Saya dari umur 50 tahun, saya sudah tetes itu dulu Chinese. Ada keluar satu bilang Pynating, itu obat Pynating. Sekarang sudah tidak keluar lagi. Saya dari itu waktu sudah tetes itu Pynating. Mata selalu harus ada moisture juga. Itu aja dia punya maksud. Mata mesti ada moisture. Jadi kalau tidak dia kering. Jangan malas. Saya punya obat mata itu tetes-tetes selalu ada di tas. Saya ada 2 macam di tas. Satu minyak wangi, satu mata. Punya air mata. Jadi anytime kalau you ketemu orang takut kalau dia peluk you lalu bau, jadi you selalu mesti taruh itu. Minyak wangi selalu ada di tas. Mata selalu ada supaya kalau itu mata keep it moisture, oke? Okay? Itu ke satu untuk mata. Tentu saja itu makanan kayak carrots lah, apa yang bagus untuk mata itu harus dimakan. Lalu ditanya, saya punya gigi masih utuh semua. Kenapa? Saya dulu kecil di Surabaya, waktu umur baru 14 tahun ke Surabaya, saya dengar saya punya aunty bilang, kalau you kencing, you punya gigi kasih begini. Tiap kencing. Jadi you punya kena kalsium tidak larut. That is what my auntie said to me. Orang Chinese bilang, artinya believe me or not, kalau sampai untuk saya rasa kalau saya bikin itu tidak salah, tidak ada rugi. Kalau untung, kalau tidak untung tidak rugi juga. So when I heard about that, I started to do it. Jadi sampai hari ini saya kalau kencing, gigi kasih begini. Jadi itu ke satu. Kedua, my father bilang tiap habis gosok gigi, you kumur sama air garam. Jadi itu gam kuat. Jadi saya habis sikat gigi pagi dan malam, mesti kumur dengan air garam. Air garam. And sampai di sini. Barang beberapa kali. Jadi orang semua dapat COVID, saya tidak kena. Thank God. Karena air garam itu terus. Kalau saya sudah mulai rasa leher, mulai rasa nggak enak, air garam. Begitu dia nggak enak, air garam. Itu air garam dia matiin itu kuman. Matiin kuman. Jadi jangan pemalas lah. Itu cuci tangan sama itu air garam. 2 aja itu sudah cukup anti COVID. Nggak perlu pergi beli obat. Betul nggak? Garam murah sekali. Oke, ada lagi? Ada rendam kaki nggak? Hah? Rendam kaki. Oh, rendam kaki. Kita perempuan umumnya sesudah kita melahirkan, 我们中国人说我们有很多湿气. 湿气 artinya banyak basah di dalam badan. 湿气 satu-satunya nanti kalau 湿气 sudah 很重 ya, you bisa gatal.
You bisa rasa you nanti gatal kiri, gatal kanan, gatal kiri, gatal kanan. Ada pernah dengar orang bilang dia gatal-gatal? Itu 湿气很重了。Jadi dia bukan salah apa, dia bukan ada kuman, bukan 湿气很重了。Itu makanya dia gatal. Satu-satunya bagus rendam泡脚. Nah, 泡脚itu saya kira-kira kenapa saya tahu dia punya berapa degree? Karena saya punya air panas, saya sudah setel 50 degree, oke? Jadi by the time dari saya punya utility room dia datang ke saya punya bathroom, kurang lebih sudah 45 degree. Memang kalau baru mulai rasa panas, tapi pokoknya dia ndak pau, dia ndak sampai sui pau, ndak apa-apa. Jadi saya dulu pakai ginger itu ciang tumbuk. Tapi ciang di Australia mahal sekali. Kalau datang dia punya murah sekali, $15 sekilo. Datang dia punya mahal, $50 sekilo. Jadi saya pikir-pikir terlalu mahal. Saya pakai hoa jiao murah. Hoa jiao murah di Australia. Itu Korean, dia orang kan bikin kimchi pakai hoa jiao, betul nggak? Jadi mana-mana orang India juga bikin kari pakai hoa jiao. Bubuk cabe murah sekali di Australia. 1 kilo bisa murah sekali. Pedas. Nah, kenapa saya mesti pakai? Kalau ginger kan juga dia pedas. Hoa jiao juga pedas. Dia yang paling penang itu pedas. Kenapa mesti pedas? Pedas itu dia tahan lama. Jadi kalau cuma air punya panas, sesudah itu sedikit 5 menit dia sudah kurang pedas. Sudah kurang panasnya. Tapi kalau ada hoa jiao, ada ginger, dia punya tahan itu pedas bisa berbanyak-banyak menit, 10 menit, 15 menit, bisa sampai setengah jam, betul nggak? Jadi itu kaki tetap panas. Nah, sesudah itu saya pakai chu sedikit, paichu kan murah sekali. Paichu 1 botol cuma $1, $2, betul nggak? Paichu sedikit, kenapa mesti taruh paichu? Bunuh kuman. Paichu itu apa? Bunuh kuman. Paichu. Dan dia bikin lumer, you punya cing. You punya itu cing. Iya. Cuka putih, oke? Dia lumer, you punya cing. Jadi cing itu jadi roan. Betul nggak? Jadi kalau habis sesudah itu saya sesudah keringkan dia, saya pakai krim. Jadi saya punya kaki smooth sekali. Jadi hari-hari pakai krim, sesudah kering baru pakai krim, gosok dia, massage dia, baru pakai socks tidur, sudah nyenyak. Okay? Thank you. Oma, I know you enjoy traveling, yeah, and I want to know why you like to travel alone. And where are the places you've been to that you think is most memorable? Oh, banyak tempat yang memorable ya. Di dunia banyak sekali tempat-tempat yang bagus ya. Saya kalau bilang, memang orang Manado bilang kaki gatal. Suka jalan dari kecil. Dari kecil sudah mau traveling. Dunia ini, you bilang banyak sekali ya tempat yang bagus-bagus. Kalau bilang di dunia, negara-negara yang besar hampir semua saya sudah pergi. Dari Antartika sampai ke Arktik saya sudah pergi. South America sampai North America, South Africa to North Africa, East Europe, Western Europe, Scandinavia, sudah pergi semua. Negara-negara lain sudah. Kalau bilang most memorable banyak loh. Banyak yang most memorable. Switzerland, sudah pergi Switzerland ya. Bagus ya. Waktu lihat itu Alps, dari itu buka dia punya pintu lalu lihat itu Alps. Aduh cantiknya, betul nggak? Sudah ke Switzerland, sudah lihat ya. Itu bagus juga. Kalau bilang di Norway, you pakai boat jalan itu. Saya rasa di China ada satu tempat juga yang bagus seperti Hu Tiaoxia. Pernah pergi nggak? Hu Tiaoxia? Nggak ya? Itu Hu Tiaoxia, cuma dia airnya terlalu cik, jadi nggak pakai boat, nggak bisa pakai boat. Tapi kalau China bisa bikin itu Hu Tiaoxia sampai dia punya air terlalu cik, bisa pakai boat, itu pemandangan juga cantik sekali, nggak kalah sama Norway saya rasa. China banyak juga tempat yang bagus, iya. Saya mulai ke China tahun 82.
Aduh kasihan, itu China itu waktu masih miskin sekali. Saya ingat saya ke Shanghai, turun dari plane, itu Shanghai mau keluar pas ada hujan rintik. Kasihan itu keluar ada papan, saya masih ingat ada papan, lalu ada becek-becek. Now you go to Shanghai, apa tuh New York, apa tuh Los Angeles, apa tuh semua. Shanghai punya begitu cantik, begitu bagus. Different, itu China punya perkembangan dalam 20 tahun lately, luar biasa. Jadi impression banyak sekali. Saya rasa saya China kecuali Tibet, saya belum pernah pergi. Tibet. Karena tiap kali mau pergi orang-orang bilang, nanti yuk terlalu tinggi yuk nak. Tapi sebetulnya saya pergi ke Yunnan Kaoyuan di Yunnan sama Guizhou punya Kaoyuan itu saya pernah naik sampai 4.605 mi. Tidak apa, tapi waktu you ke sana you harus pelan, you jalan mesti pelan, sambil jalan sambil senhusi. Jadi jangan jalan cepat. Jadi saya masih bisa naik itu di kira-kira ada 10 tahun lalu. Masih bisa naik ke 4.605. Jadi most of the places yang Uma pergi are memorable. Iya, saya rasa extra special. Iya, ada banyak di dunia banyak specialty, you tahu. Saya pergi ke Alaska. Alaska itu dia orang ada cultivated itu tumbuh-tumbuhan itu satu kol 40 kilo. Ada juga dia orang, pokoknya orang dagang punya otak, dia mau cari duit macam-macam. Ada dia piara itu lang itu bilang apa, kita Indonesia bilang apa, wolf. Inggris bilang wolf. Ada di Alaska dia piara lang banyak sekali. Nah untuk dia mau dapat duit dari itu kita pergi lihat. Kalau dia mai menpiao, orang kebanyakan lihat lang bikin apa sih mau beli menpiao. Jadi dia pandai, dia kasih you jalan dulu. Nanti you sudah keluar, dia kasih tunjuk. Ini lang begini banyak, you mau ambil yang mana yang jadi you punya support dia. Begitu. Jadi you bisa support dengan berapa harga, begitu berapa harga. Pintar. Jadi orang cari duit itu di dunia macam-macam. Jadi itu secara tidak terpaksa ya. Dia kasih masuk menpiao murah. Nggak ada menpiao. You pergi lihat aja dia punya lang. Macam ada itu lang yang you bisa touch. Ada yang you bisa shake hand. Ada yang nggak bisa. Tapi nanti dia keluar. You sudah keluar baru dia kasih tunjuk. You mau support yang naik. Betul nggak? Jadi sama dengan main menpiao dong. Betul nggak? Tapi secara. Jadi kita belajar. Kalau kita banyak keluar. Kita belajar bagaimana orang cari duit di dunia. Caranya macam-macam. Ada dengan paksa, ada dengan tidak terpaksa, begitu. I know you enjoy watching sports, but I know also you have 2 favorite sports that you like to watch. What are they? Every weekend papa saya mesti bawa saya pergi watch soccer. Jadi dari kecil sudah biasa watch soccer. Jadi senang kalau World Cup saya bisa nggak tidur. Watch itu World Cup itu soccer. Karena sudah kebiasaan dari kecil ada watch. Jadi sudah right away suka itu. And then my sister datang ke visit saya di Australia tahun 80-an lah. Dia mulai karena dia di Jakarta suka main itu tenis, dia watch tenis. Australian Open kan in the beginning of the year. Sesudah Australian Open baru ada French Open. Sesudah French Open ada Wimbledon. Habis Wimbledon ada American Open. Jadi empat yang besar, ya. Ya, jadi ada 2 yang saya senang. Di antara 2 sport itu ada nggak player favorite-nya? Kalau di tenis saya sekarang saya suka sama Djokovic. Kenapa saya suka Djokovic? Tentu Federer juga dorongnya king of the tennis. Tapi saya rasa Federer dia datang dari Switzerland. Switzerland negara kaya. Nah, kenapa saya senang sama Djokovic? Djokovic datang dari Serbia. Serbia satu negara yang miskin. Perang sama terus beberapa banyak tahun. Jadi satu anak miskin. Djokovic pintar sekali lari. Dia bisa bertahan waktu dia
main sama Nadal, saya masih ingat itu waktu sampai sudah jam 12 lewat, masih bertanding terus. Penghabisan Djokovic menang. Waktu tanya Djokovic, sekarang sesudah selesai, mau Djokovic bilang saya masih bisa lari. Karena kenapa? Dia anak miskin, dia waktu kecil kalau ke sekolah mesti jalan kaki, mesti lari ke sekolah dengan miles and miles and miles. Jadi dia punya kaki sudah biasa lari. Dia bisa tahan lari. Jadi satu anak yang dari rumah tangga miskin mesti sampai dia bisa jadi number one in the world, itu tidak gampang. Berarti dia punya itu perseverance luar biasa. Dan kalau di soccer siapa favorit? Kalau soccer player? tentu saja Ronaldo ya. Kenapa? Mereka bilang kenapa tidak ambil Messi? Begini, tentu saja siapa nggak suka lihat yang ganteng ya? Tentu Ronaldo ganteng. Tapi ada juga Ronaldo datang dari negara miskin. Dia dari Portugal. Waktu dia di training ke England, yang training dia adalah Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson pernah tulis satu buku yang saya baca. Dia bilang Messi punya kaki kalau dia sudah dapat bola. Messi kalau sudah dapat bola, susah sekali ambil bola dari dia punya kaki. Oke? Tapi Messi cuma bisa main sama dia punya tim. Ronaldo bisa main dengan semua tim. Itu Sir Alex Ferguson tulis. Dia bilang tim apapun Ronaldo bisa masuk. Tim apapun Ronaldo bisa masuk. Dan Sir Alex bilang waktu Ronaldo datang ke Sir Alex, dia masih umur belasan tahun. Waktu di training di England, itu Ronaldo karena datang dari rumah tangga miskin, negara miskin, dia bertekad. Jadi sesudah Sir Alex sudah training mereka semua, Ronaldo masih tidak pulang ke dia punya tempat, dia masih training sendiri di dia punya lapangan. Itu makanya Sir Alex bilang, Sir Alex juga junjung tinggi sama Ronaldo. Ronaldo 没有多大的脾气. Dia bilang kalau si David Beckham, dia bilang Beckham 的脾气很坏. Beckham pernah用他的鞋子用他的什么扔给 Sir Alex Ferguson. Jadi Sir Alex Ferguson 说 Beckham 虽然好，脾气不好。Ronaldo 的脾气很好， begitu katanya Sir Alex Ferguson. Jadi saya tentu saja fan-nya sama Ronaldo dong. Oma kan tinggal sendirian. Dan kenapa Oma itu suka tinggal sendirian? Dan kalau sudah di rumah, your favorite pastime-nya apa? Nah, saya dari kecil suka baca. 我可以看八字. Karena saya baca, saya bisa belajar. Cuma Tuhan tidak mau saya 泄露天机. Tapi saya bisa. Karena saya suka baca. Kelas 3 saya sudah mulai baca. Dan my mother, dulu ini cerita tahun 50-an. Ada itu tukang jual buku datang dari rumah ke rumah. My mother always beli buku. Jadi saya dari kecil sudah biasa. From morning, saya kalau sudah fangcia ya, sudah tunggu itu fangcia. Orang lain kalau pikir fangcia mau apa, saya enggak. Saya sudah pikir, saya fangcia, saya mau baca berapa banyak buku, lalu saya mau tulis. Lalu semua dia punya cengyu, ditulis semua bagus-bagus. Jadi kalau guru suruh bikin xie zhouwen kan, guru biasa suka bilang di xie zhou, you paling kurang mesti ada berapa cengyu. Tahu nggak? Di sekolah suka begitu ya. Jadi saya sudah ada kumpul saya punya cengyu. Jadi saya kalau guru suruh bikin xie zhouwen, saya punya cengyu sudah melulu, sudah keluar semua. Itu dari kecil sudah biasa baca dan suka tulis, suka hafal. Saya sampai sekarang bisa hafal Mulan dengan very smoothly from the beginning. 唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声，惟闻女叹息。问女何所思？问女何所忆？女亦无所思，女亦无所忆。昨夜见金阙，可汗大点兵。军书12卷，卷卷有爷名。爱耶无大儿，木兰无长兄。愿为10鞍马，从此替爷征。东市买骏马，西市买暗箭，南市买辔头，北市买长鞭。但此爷娘去，莫属黄河边。不闻爷娘唤女声，但闻黄河流水声渐渐。
但此黄河去，莫溯黑水头。不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡起深秋秋。万里赴戎机，关山度如飞。将军百战时，壮士是年归。归来见天子，天子坐明堂。策寻十二转，赏赐百千强。木兰不用尚书郎，愿借明陀千里驹，送尔还故乡。爷娘belum selesai， 爷娘闻女来，处过相扶将。阿姊闻妹来，当户理红妆。小弟闻姐来，磨刀霍霍向猪羊。开我东过门，歇我系过床。脱我战时袍，做我旧时裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄。出门看伙伴，伙伴解金狂。同行12年，不知木兰是女郎。雄兔脚扑朔，此兔眼迷离。两兔傍地走，安能辨我是雄雌？木兰di古诗itu selalu diambil hafal. Jadi supaya seperti ada asa itu otak. Jadi tidak gampang Alzheimer begitu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Kan kita itu semua manusia yang tidak sempurna. Oma kan sudah hidup sampai umur 83 tahun ya. Ada nggak di hidupnya Oma di mana Oma itu regret your decision, ya kan? Dan apakah Oma itu what did you learn from it? Regret ya, banyak ya regret ya, banyak salah ya. Kalau ingat-ingat, aduh kenapa salah? Kalau sekarang akan nggak salah begitu ya. Treat people misalnya ada terlalu kasar atau treat people dengan tidak terlalu, artinya 我们中国人说待人接物 your relationship between others, you know, from you to others, itu 待人接物. Ada banyak yang saya rasa waktu saya muda saya kurang perhatikan. Sampai orang itu tersinggung. Kalau sudah lebih tua, ada lebih pengalaman, sehingga buang kata, buang itu tingkah laku, jangan sampai terlalu iyo. Jadi the lesson that you can give to the young generation today apa dari situ? Young generation from your own today. Experience gitu. Tapi saya rasa begini ya, ini orang tidak perfect di dunia. You bisa kemungkinan dalam matematika bagus. Dia barangkali dalam bahasa bagus. Jadi manusia juga punya karakter begitu. You barangkali dalam terhadap orang lebih teliti dalam buang perkataan. Dia barangkali dalam pertolongan akan lebih banyak. Iya. Jadi masing-masing ada kelebihan. Susah kata. Ada lain kali ya saya pikir saya mau nasehatin saya punya cucu. Tapi saya pikir when I was on that age, kalau orang nasihatin saya begitu, tidak tentu saya terima. Cucu saya tidak tentu terima kalau saya kasih tahu. Sebab saya nanti sesudah as the years go by, dengan saya punya pengalaman, saya tahu, oh itu dulu itu goblok, itu dulu itu salah. Misalnya aja begini ya. Waktu kita muda, kita pikir asal ada love. Ya, ada love kita sudah jadi. Kita nggak ingat itu bread and butter, betul nggak? Nanti kita sudah kawin, baru kita ingat, bread and butter itu juga perlu ya. Kalau cuma love habis juga kok. Nanti slowly gone ya. Jadi love itu bukan seperti kita waktu muda punya pikiran. Kita punya love itu secara skin deep. Love itu actually adalah you need me and I need you. Itu yang paling penting. Kalau satu wife dia sudah tidak consider sama you, dia sudah tidak cerewet sama you. Itu waktu you mesti berhati-hati. Berarti she has no more care for you. Saya sudah tidak bisa pakai love, tapi saya pakai care. Betul nggak? Kalau dia sampai sudah tidak cerewet, sudah tidak bilang you ini salah, you itu salah, you mesti ganti begini, you mesti ganti begitu, berarti she doesn't care.
Oke, jadi hari ini saya berterima kasih sahabat-sahabat mau datang mendengar tips-tips ya, sharing dari mama saya, dan saya harap apa yang disampaikan hari ini bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Terima kasih Oma for your Thank time you. ya, for Thank sharing. you. Thank you. Sampai ketemu lagi Iya. di episode berikutnya.